Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih menyimak Khazanah Timur Tengah. Mari kita lanjutkan dialog bersama Bapak Muhammad Hamdan Bashar. Baik Pak, kalau kita lihat sejarah Libanon kan tahun 2005 itu ada peristiwa pembunuhan terhadap Perdana Menteri Rafiq Hariri yang kemudian anaknya sekarang menjadi Perdana Menteri Lebanon, Perdana Menteri Saad Hariri. Kemudian juga baru-baru tahun lalu 2018 sempat ada tertahan selama 12 hari Perdana Menteri Saad Hariri di Arab Saudi, yang saat ini presidennya adalah Presiden Michael Aoun. Bagaimana Bapak melihat hal ini Pak, khususnya proxy war antara Iran dan Arab Saudi di Lebanon? Baik, terima kasih Mas Ibrahim. Ya, peristiwa tahun 2005 di Lebanon menjadi suatu peristiwa yang menandakan sesuatu yang cukup besar, karena dari peristiwa 2005 dari terbunuhnya Rafiq Hariri itu kemudian ada perubahan aliansi atau koalisi yang tadinya adalah Islam Sunni, Islam dan Kristen telah mengkelompok seperti itu. Setelah peristiwa itu menjadi berubah. Berubahnya gimana? Karena setelah peristiwa pembunuhan Rafiq Hariri, di mana kelompok Sunni menuduh bahwa yang membunuh adalah orang-orang milisia pro Suriah. Nah, yang tertuduh adalah kelompok seperti Syiah dan sebagainya, Syiah termasuk Hizbullah. Nah, akhirnya timbullah peristiwa yang disebut sebagai demo besar-besaran tanggal 14 Maret ya. Itu adalah 14 Maret yang didukung oleh kelompok Sunni dan lingkungannya yang disebut sebagai revolusi Cedar. Revolusi itu akhirnya melahirkan apa disebut sebagai koalisi atau aliansi 14 Maret, yaitu kelompok yang pro Sunni atau yang anti Suriah. Siapa saja mereka? Adalah kelompok-kelompok Sunni yang disebut sebagai yang sekarang adalah At-Tayyar Mustaqbal atau Future Movement dan kawan-kawan. Ada sekian kelompok yang ada di sana. Nah, di balik itu atau selain itu ada kelompok lain sebagai kelompok atau aliansi atau koalisi 8 Maret, yaitu kelompok yang merasa berterima kasih kepada Suriah atau pro Suriah. Nah, inilah kelompok-kelompok Hizbullah, Syiah dan sebagainya. Sebenarnya di situ Sunni juga ada, Sunni Ahbas juga di situ. Jadi ini bentuk koalisinya atau aliansinya sudah berubah. Jadi bukan berdasarkan agama besar Islam dan Kristen, tapi adalah kelompok-kelompok. Ini jadi menarik. Misalnya kelompoknya Michael Aoun yang sekarang jadi presiden, awalnya adalah kelompok yang sama dengan kelompok Sunni At-Tayyar Mustaqbal awalnya ketika mendirikan 14 Maret. Tapi belakangan mereka pindah aliansi menjadi kelompok 8 Maret. Nah, juga PSP atau kelompok Druze juga begitu. Tadinya di kelompok 14 Maret berubah pindah ke kelompok 8 Maret. Jadi sekarang ini kalau ngomong masalah politik di Lebanon, koalisi ada istilah 8 Maret dan 14 Maret itu harus fasih. Kalau tidak mengerti itu saya kira akan ketinggalan kereta, karena itu yang menjadi kelompok besarnya sekarang. Perhatikan mereka adalah dua seperti itu. Kebetulan ini menjadi semacam alat. Yang 14 Maret adalah yang di belakangnya ada Arab Saudi. Yang 8 Maret ada di belakangnya ada Iran. Peristiwa tahun 2018 yang lalu adalah bagian dari itu. Ketika kemudian Arab Saudi merasa nggak puas karena kemudian pemerintah di bawah Saad Hariri itu selalu diganggu, dalam tanda diganggu oleh kelompok Hizbullah yang 8 Maret itu. Akhirnya dimintalah Saad Hariri yang punya double keluarga negaraan, yaitu selain sebagai warga Lebanon juga warga Saudi, ke Arab Saudi, dan di sana kemudian menyatakan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Ini akan menjadi mengacaukan kalau mundur karena menjadi peristiwa besar. Akibatnya ditolak juga oleh kelompok yang ada di Lebanon.
Brigjen Michael Aoun menolak dari kelompok Maronit, juga Hizbullah menolak pengunduran diri. Setelah quote-unquote dirayu, hanya kembali lagi. Jadi inilah di balik itu sebenarnya ada Arab Saudi dan ada Iran. Jadi peristiwa-peristiwa yang ada di sana. Mas Ibrahim mungkin tahu barangkali pernah Lebanon tidak punya presiden selama 2 tahun. Di tahun 2014 sampai tahun 2016 akhir. Kenapa? Karena peristiwa ini di antara dua koalisi besar ini tarik-tarikan, dua-duanya mengusulkan orang Maronit memang, karena itu ada konstitusi seperti itu, tapi kemudian tarik-tarikan dan tidak pernah tidak mencapai quorum di dalam parlemen sehingga tidak tercapai. Tapi kemudian pada akhir tahun 2016 yang menang menjadi presiden adalah kelompok 8 Maret. Yaitu kelompok yang pro Hizbullah atau yang didukung oleh Iran. Nah ini makanya Arab Saudi merasa tidak menguasai seluruhnya, dia hanya menguasai bagian dari Perdana Menteri yang tadi saat Hariri itu. Kalau sebelumnya Michael Aoun itu kan di blok yang sama ketika pindah seperti ini. Inilah kepolitikan yang ada di Lebanon sekarang saat ini adalah dua kelompok besar ini. Juga peristiwa misalnya tahun lalu ketika ada pemilu ya. Pemilu itu dua blok besar itu, dan blok yang banyak adalah blok yang 8 Maret. Ini makanya kemudian Hizbullah masuk juga ke dalam pemerintahan ini yang tidak disetujui oleh Arab Saudi. Oleh Arab Saudi tidak setuju adanya Hizbullah. Tapi memang itulah bentuk akomodasi sebenarnya. Nah, kemungkinan yang akan datang bisa-bisa yang politik Al-Wifaq Al-Watani tahun 43 bisa akan berubah. Kalau seandainya ini 8 Maret dan 14 Maret itu terus menguat, itu kan tidak mencerminkan lagi kekuatan 43 tahun 43. Dan juga tahun kesepakatan Taif sudah berubah, kesepakatan akan berubah. Mungkin itu. Begini Pak, tadi bergabungnya Hizbullah dalam pemerintahan di Lebanon ini kan tentu memancing pro dan kontra Pak ya, kontroversi di sana. Sedangkan di saat yang sama Amerika Serikat tuh masih mencap Hizbullah sebagai kelompok teroris. Ini kira-kira apa reaksi AS nih Pak melihat Hizbullah masuk ke dalam pemerintahan, padahal di saat yang sama Hizbullah itu kan head to head dengan Israel, gitu, sering menyerang wilayah perbatasan. Iya, memang salah satu yang ditakutkan oleh Israel adalah Hizbullah. Hizbullah itulah yang ditakutkan. Nah, makanya kemudian ketika masuk ke eksekutif sebenarnya Hizbullah kan sudah mendukung presiden juga. Jadi sebenarnya sudah masuk. Makanya ini tentu Amerika akan terus mengganggu juga supaya Hizbullah bisa dikeluarkan dari sini. Mungkin sementara itu. Baik pemirsa, penjelasan yang sangat menarik dari Bapak Hamdan Basar. Tadi kita lihat ada pro kontra tentang masuknya Hizbullah ke dalam pemerintahan Lebanon. Di satu sisi Amerika Serikat mencap organisasi Hizbullah sebagai teroris, tapi di sisi lain faksi-faksi politik di Lebanon sementara ini menerima keterlibatan Hizbullah di dalam pemerintahan. Ini tentu akan menjadi perdebatan yang sangat menarik di dalam dinamika politik Lebanon. Baik, terima kasih telah menyimak acara ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.